Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati dengan NIM 2238101208, kelas PIA semester 6. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian fikih jinayah, sumber-sumber fikih jinayah, asas-asas HPI, kedudukan fikih jinayah, dan tujuan hukum Islam. Yang pertama, kita akan membahas pengertian fikih jinayah, yang dimana fikih secara etimologis adalah paham, bisa jadi paham yang mendalam. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata fakihah, yafqahu, dan fikhan, berarti mengerti atau paham. Fikih secara terminologis adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, jinayah di sini menurut bahasa adalah melakukan dosa, sedangkan jinayah menurut istilah adalah menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisos atau membayar diyat atau kafaroh. Nah, pengertian jinayah di sini adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ukubah di dunia. Yang kedua, sumber fikih jinayah. Sumber fikih jinayah ialah melalui sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang dimana hukum tersebut wajib diikuti. Nah, urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukannya, yakni Al-Quran menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu peristiwa. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa di dalam Al-Quran, maka bisa dicari di sunnah. Dan jika tidak terdapat di sunnah, maka bisa dicari di ijma. Dan jika tidak ditemui lagi di ijma, bisa dicari di dalam qiyas. Asas-asas HPI yang pertama, keadilan. Quran Surat An-Nisa ayat 58. 2. Manfaat. Quran Surat Al-Maidah ayat 119. 3. Legalitas atau keabsahan menurut undang-undang. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Keempat, tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Quran Surat An-Nur ayat 4. Kelima, larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Dan yang keenam, praduga tak bersalah, hadis Nabi. Yang ketujuh, pemaafan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Kedudukan fikih jinayah. Kedudukan fikih jinayah sangatlah penting baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu perlu kita pahami dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, tujuan hukum Islam. Yang pertama, pemeliharaan agama atau hifzu ad-din. Yang kedua, pemeliharaan jiwa atau hifzu al-naf. Yang ketiga, pemeliharaan akal atau hifzu al-aqli. Yang keempat, pemeliharaan keturunan atau hifzu an-nasal. Yang kelima, pemeliharaan harta atau hifzu al-mal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.